Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat, karunia kebahagiaan kepada kita semua. Kedua kali salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang petunjuk dan ajaran agama Islam yang kita pegangi sampai hari ini, sampai detik ini, dan kita bisa melaksanakan segala peribadatan di bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari ribuan pulau, beberapa agama, ribuan suku, dan memiliki bahasa-bahasa adat yang berbeda-beda satu tempat dengan yang lain. Indonesia adalah karunia Allah terbesar bagi bangsa Indonesia yang dengan ribuan kepulauan, bahkan menurut data Indonesia adalah negara kepulauan terbesar juga. Kemudian negara dengan suku bangsa terbesar juga, yang terdiri dari paling tidak 6 agama, belum termasuk penganut aliran kepercayaan. Tetapi yang menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negara bangsa, Indonesia dengan beragam heterogen dari suku, bahasa, agama, akan tetapi Indonesia menjadi negara yang damai, menjadi bangsa yang rukun antar sesama. Kita tidak pernah melihat bagaimana ada gelombang massa yang kemudian ingin menyuarakan bagaimana bentuk negara kesatuan Republik Indonesia agar diubah kepada negara dalam bentuk agama tertentu. Tidak. Kita sudah sepakat sejak 1945 pada saat Founding Fathers memutuskan bahwa Indonesia adalah negara republik yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini sebagai bentuk syukur terbesar kita, umat Islam yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat dari sisi historis juga bahwa Islam datang sejak berabad-abad yang lalu. Ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-13. Islam datang dengan jalan damai. Para pendakwah datang dengan berdagang, kemudian perkawinan, yang kemudian setelah ratusan tahun kemudian kita merasakan hari ini Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia, bahkan melebihi jumlah penduduk muslim di mana Islam itu lahir, yaitu di Jazirah Arab. Penduduk Indonesia yang mayoritas penduduk Islam, mayoritas beragama Islam, dengan jumlah penduduk kurang lebih 284 juta populasinya, dan 87%-nya adalah beragama Islam. Artinya 245.000 kurang lebih 245 juta penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Disinilah umat beragama Islam tadi berperan andil yang sangat besar di dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan antar umat sesama. Kita menilai
bagaimana kehidupan negara-negara yang mayoritas umat Islam di Jazirah Arab dan sekitarnya. Ada pergolakan-pergolakan politik, bahkan kemudian ada peperangan antar sesama umat Islam. Alhamdulillah ini tidak terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena para pendakwah yang pertama kali datang ke Indonesia, ke Nusantara, mereka datang dengan jalan damai, mengajarkan Islam yang damai kepada bangsa Indonesia. Sampai hari ini pun kita sebagai penerus bangsa Indonesia yang beragama Islam melanjutkan tradisi-tradisi kedamaian dan kerukunan sebagaimana dulu pendakwah pertama kali datang ke Nusantara. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kedamaian kerukunan antar umat sesama di Indonesia sangat terasa sekali ketika salah satunya ketika di bulan Ramadan ini atau menjelang 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri yang notabene itu adalah hari besar umat Islam, ternyata juga menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi umat yang ada di Indonesia. Salah satunya misalnya mudik, yang itu sebenarnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, ternyata semuanya juga akan merasakan nikmatnya mudik, nikmatnya pulang kampung. Tidak hanya orang atau bangsa atau masyarakat yang beragama Islam saja yang melakukan mudik, tapi umat-umat yang lain juga sama. Bahkan menjadi sebuah budaya, kultur bersilaturahim di kampung-kampung, di masyarakat, antar sesama, baik itu Islam, non-Islam. Ketika Idul Fitri saling menyapa, saling menghormati, saling memaafkan. Inilah bentuk-bentuk silaturahim nasional yang diajarkan sebagai bentuk kerukunan antar umat sesama, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, di samping kerukunan, kedamaian yang kita rasakan, karena kita memang diajarkan oleh para pendahulu, para generasi-generasi awal pendakwah Islam yang ada di Nusantara, inilah yang kemudian kita rasakan sebagai bentuk implementasi bagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madinatul Munawwarah. Pada saat itu Rasulullah SAW pindah atau hijrah dari kota Mekah ke Yasrib. Dan di Yasrib, di Madinah, ada beberapa kelompok suku kabilah yang mereka sebagian telah memeluk agama Islam, berbaiat kepada Rasulullah SAW pada saat perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Tetapi mereka tidak hanya umat atau bangsa atau suku atau kabilah yang beragama Islam. Tidak. Mereka ada juga yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani. Tetapi mereka tinggal bersama di kota Madinah, kota Yasrib dengan damai, dengan mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, para pemirsa, para hadirin, Rasulullah SAW kemudian membuat sebuah piagam hak asasi manusia pertama kali di dunia, yaitu perjanjian atau Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah bisa kita katakan sebagai konstitusi perjanjian hak asasi manusia pertama kali di dunia, di mana di situ umat Islam bersama Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai, melakukan perdamaian dengan umat-umat non-Islam yang ada di tanah Yasrib, dengan umat Yahudi, dengan umat Nasrani, bahwa Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat di Yasrib, bangsa Yasrib,
penduduk Madinah, mengadakan perjanjian damai, mengamankan segala apa yang ada di dalam umat non-Islam juga, menjaga darahnya, menjaga hartanya, dan menjaga apa yang dimiliki dari umat-umat lain. Kalau kita melihat seperti ini, konsensus yang dulu dilaksanakan, dibuat oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali tinggal di Madinah, sebagai sebuah konsensus nasional, konsensus penduduk di kota Yathrib. Ini seperti apa yang kita rasakan di Indonesia ketika para founding fathers membuat negara kesatuan Republik Indonesia dan menetapkan dasar negara Pancasila yang tidak mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan atas satu agama, akan tetapi menghormati keberagamaan antar bangsa Indonesia, baik itu yang Islam maupun yang Nasrani maupun yang Hindu, Buddha, dan lain-lain. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pelaksanaan negara bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain, ini adalah implementasi dari Piagam Madinah, implementasi dari Sohifah Madinah yang dulu sudah pernah dibuat oleh Rasulullah SAW ketika tinggal di Madinah. Oleh karena itu, kerukunan, kedamaian antar umat yang ada di Indonesia perlu kita jaga. Kita menjadi negara bangsa sebagaimana Rasulullah SAW cita-citakan ketika beliau tinggal di Madinah. Walaupun bentuk negaranya masih negara kota atau city state, tetapi kita sudah sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau, bahasa, suku, agama. Ini menjadi tantangan kita bersama agar kita tetap bisa menjaga perdamaian dan kerukunan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Mudik, Lebaran, dan serangkaian kegiatan yang lain yang kemudian berasal dari tradisi-tradisi keagamaan Islam menjadi tradisi-tradisi budaya bangsa Indonesia, dan ini perlu kita syukuri bersama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai bangsa Indonesia, nikmat mana lagi yang engkau dustakan dengan adanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama bagi bangsa Indonesia. Akhir kata, marilah kedamaian kerukunan kita jaga bersama-sama agar Islam menjadi ruh, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi ruh bagi bangsa Indonesia sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.